taufik teman-teman, kita akan membahas riwayat qolun ya. Jadi di sini saya akan jelaskan tata cara membaca mushaf riwayat qolun. Minasyatibiyah di sini ya. Jadi maksudnya adalah syatibiyah di sini karena Imam Qolun adalah termasuk dari imam di antara imam yang ada di kitab Matan Syatibiyah. Jadi di situ ada 7 imam dan berarti 14 rawi atau 14 murid ya, karena setiap imam itu punya 2 murid. Maka Imam Qolun adalah dia murid salah satu dari 7 imam tersebut, yaitu Imam Nafi ya. Imam Nafi punya murid 2, yaitu Imam Qolun dan Imam Warsh gitu. Nah, ini adalah yang ada di kitab Syatibiyah. Kitab Syatibiyah mengandung atau berisi tentang 7 imam qiraat gitu. Nah, lalu berikutnya di sini ada manhaj atau metode yang dipakai di mushaf Imam Qolun ini. Saya screenshot dulu ya. Nah, saya gedekan agar bisa dicoret-coret yang saya jelaskan. Yang pertama adalah ya manhaji fi hadzal mushaf ya, maksudnya penulis di sini metode menulis mushafnya bagaimana Imam Qolun ini. Yang nomor 1 adalah aku menjadikan nas yang ada di mushaf ini adalah dengan nas mushaf Hafs ya, mushaf riwayat Hafs seperti yang kita pakai atau mushaf Utsmani ya, ini namanya riwayat Hafs. Jadi di mushafnya tertulis itu riwayat Hafs gitu. Lalu kolunnya di mana? Kolunnya di catatan pinggirnya. Dan di sini ditulis dan hilafnya adalah di catatan kaki atau catatan pinggir ya, dengan warna merah gitu. Ya, seperti itu ya yang pertama. Lalu yang kedua diwarnain dengan warna ungu. Warna ungu adalah untuk apa? Untuk silah mim jamak. Ya, jadi di riwayat Qolun ini setiap mim jamak ya, yaitu pada domir atau kata ganti hum, kum, tum, him ya, itu kan artinya mereka atau kalian ya. Hum itu mereka, him itu mereka, tum itu kalian, kum itu kalian. Nah, di situ kan jamak ya, dalam bahasa Indonesia juga mereka, kalian itu kan jamak. Maka mim jamak di sini disilah. Maksudnya disilah adalah dibaca 2 harokat. Ya, jadi nanti di mushafnya diwarnain ungu. Ya, itu aja untuk metode yang dipakai di riwayat Qolun ini. Kita lihat langsung ke mushafnya. Yang pertama adalah dari surat Al-Fatihah. Nah, di sini ada keterangan, kita lihat ya. Nah, di sini kan warnanya merah tadi ya. Merah itu nih misalnya merah di sini nih ya. Merah adalah harful mukhtalif ya. Jadi huruf yang diikhtilafkan di sini ya. Lalu berikutnya adalah mimul jam'i ya di sini. Mim jamak maksudnya. Mana mim jamak? Ini nih saya gedekan lagi ya, tuh. Ini warna ungu ya pada him. Di sini juga him. Kalau di sini misalnya hum ya, di sini hum ya. Him di situ. Ini hum, itu namanya mim jamak. Artinya adalah warozaqnahum, hum mereka. Ini juga alaihim, atas mereka. Alaihim, atas mereka ya, itu namanya mim jamak. Maka kalau ungu kayak gini dibacanya 2 harokat menjadi alaihimu, alaihimu. Ini yang ini humu ya. Kalau him, himu ya. Ini hum, humu, warozaqona humu gitu. Tapi kalau di waqaf ya, misalnya kita pingin waqaf di sini nih, alaihim yang ini nih ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah,
Kita misalnya berhenti di sini ya, berhenti di sini biasanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, kalau berhenti dia tidak dibaca 2 harokat, tapi di waqaf biasa, yaitu disukun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, titik gitu kan, atau waqaf. Lalu baru ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin gitu ya. Seperti itu cara membaca ungunya, yang warna ungu ya. Nah, di sini kita lihat lagi untuk surat Al-Fatihah ya, yang ada ikhtilaf hanya pada Maliki untuk riwayat Qalun ya, menyelisih dengan riwayat Hafs tadi. Ini kan mushaf yang dipakai di sini adalah mushaf Imam Hafs ya. Yang dipakai di sini adalah penulisan Imam Hafs. Nah, yang merah-merah di sini di catatan pinggir ini adalah dia riwayat Qalunnya ya. Jadi nanti kalau ada merah gini, misalnya Maliki, jangan dibaca Maliki 2 rokat maknya, jangan. Tapi yang dibaca adalah yang ini, karena kita sedang membaca riwayat Qalun gitu ya. Maka di sini Ar-Rahmanir-Rahim ya, langsung ke sini. Maliki yaumiddin. Nah gitu ya. Jadi Maliki yang 2 harokat ini tidak dibaca gitu. Ya, seperti itu. Lalu berikutnya pada 'alaihim, di sini ada keterangan ya, di mim ada 2 wajah di sini 'alaihim dengan silah, yaitu 'alaihimu wa adamiha ya di sini, dan tidak dengan silah. Wal muqaddam as-silah, dan didahulukan dengan silah atau 2 harokat ya. Jadi Imam Qalun dia punya 2 wajah cara baca mim jamak ini. Bisa dengan silah, bisa dengan tidak silah. Tapi yang didahulukan adalah dengan silah, yaitu 2 harokat gitu. Nah, di sini yang keterangan 'alaihim yang kedua di sini adalah ya, alaihimu di situ al-ula ra'su ayah wala ya'udu basmalah ayah ya gitu ya. Jadi untuk riwayat Imam Qalun ini ya, di sini ada keterangan ya, di sini keterangan tentang alaihim ya. Untuk alaihim yang pertama ini al-ula gitu kan, adalah ra'su ayah ya. Ini menjadi ayat ke-6 di sini ya. Menjadi ayat ke-6. Kenapa? Karena Imam Qalun tidak memasukkan basmalah sebagai ayat 1 gitu. Kalau dihafazkan basmalah sebagai ayat 1. Tapi kalau Qalun basmalah tidak ayat 1, tapi ayat 1-nya adalah yang ini, alamin ya, alhamdulillahirabbil alamin ayat 1, lalu ar-rahmanir-rahim ayat 2, berarti ini ayat 3, ayat 4, lalu ayat 5. Nah, ini menjadi ayat 6, ini ayat 7 ya. Jadi ayat 6 siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, lalu yang ghairil maghdubi 'alaihim adalah ayat 7. Itu di dalam riwayat Imam Qalun gitu ya. Lalu sudah selesai, jadi itu cara membaca Al-Fatihahnya. Nah, sekarang ke Al-Baqarah ya. Di dalam Al-Baqarah di situ yang enggak ada merahnya di sini. Tapi ini kok ada merahnya? Coba kita baca ya. Di situ adalah bima unzila yang di sini nih ya. Bima unzila kok di sini enggak dimerahin di mushafnya? Ya, karena di sini muqaddam qasr munfasil harokata ini ya. Jadi di situ ada dibaca dengan banyak cara di sini, tapi yang didahulukan ada yang dibaca tawasud ya, ada yang dibaca dengan 2 harokat, ada yang dibaca 4, ada yang dibaca 2. Maka di sini muqaddam qasr, maksudnya didahulukan qasr 2 harokat. Jadi bima unzila kita baca seperti biasa, maca ismun fasil 2 harokat gitu ya.
Jadi kalau riwayat Qalun kita baca majaisnya 2 rakaat aja. Gitu. Lalu di sini ulaika, kenapa di sini juga nih ulaika di sini ya? Kenapa nggak dimerahin? Ya, karena di sini wal muqaddam ya qasar atau tawasud. Ya, di sini ini kan mat wajib mutasil ya. Mat wajib mutasil dibaca tawasud gitu. Jadi mat wajibnya 4, mat jaisnya 2. Itu membaca Qalun seperti itu ya. Lalu di sini ada keterangan alif lam mim, maksudnya apa? Alif lam mim itu la yang uduha madani ro suayah ya, tidak menghitung alif lam mim itu sebagai ayat 1 ya. Di dalam riwayat Imam Qalun ya. Tapi ayat 1-nya sampai muttaqin di sini. Berarti di sini gimana cara bacanya? Diizhar ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat 1 sampai muttaqin gitu. Ini yang dimaksud keterangan alif lam di sini. Bisa dipahami ya? Ya, ini cara membaca riwayat Qalun. Lalu berikutnya di sini kita lihat halaman 3 di mushafnya. Saya screenshot lagi biar jelas. Ya, bisa dicoret-coretnya. Di sini adalah a'anzartahum yang ikhtilaf antara mushaf Utsmani dengan mushaf Hafs dengan mushaf Qalun ini ya. Jadi kita nggak baca ini ya. Kalau ada merah kita nggak baca ini ya, dicoret misalnya, kita bacanya yang ini, yang di catatan kanan ya. Maka menjadi apa? Di situ a-nya 2 harokat, a, lalu bitashil hamzah saniyah, dengan mentashil. Mentashil itu menjadikan hamzah kedua ya, yang di sini ada bulat-bulatnya ini, ditashil menjadi seperti mad antara hamad dan hamzah ya. A-nya 2 rakaat dulu ya, hamzahnya 2 rakaat, baru alifnya di situ dibaca tashil. Gitu. Anzartahum ya. Ya, di sini mangal idghal maksudnya adalah tadinya anzartahum di sini kan menjadi a-nya jadi 2 harokat. Idghal itu dimasukkan alif 1 lagi ya, yang asalnya yang asalnya aan menjadi a-nya 2 harokat dulu, an gitu. Anzartahum ya, itu tashil dan idghal ya. Lalu nanti di ayat ini yang ada ungu-ungunya semuanya dipanjangin 2 rakaat ya. Absarihimu ghisyawah walahum ya, walahumu adzabun azim, qulubihimu ala ya. Nah, ini untuk sam'aihim karena waqaf dibacanya nggak panjang 2 harokat, bukan sam'aihimu ya. Kalau mau waqaf maka dibaca sukun aja, sam'aihim wa ala sam'aihim gitu. Yukhadi'un tidak dibaca yukhadi'un, tapi dibacanya apa? Wa ma yukhadi'una gitu ya. Ini kan yakhda'un ya. Nah, ya tidak dibaca yang di mushaf, tapi yang dibaca yang di sini. Menjadi apa? Walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahumu wa ma yashurun gitu. Lalu yukadzibun dibacanya ini, yang ini dicoret, bacanya kita yang ini ya. Ya, jadi adzabun alimum bima kanu yukadzibun gitu. Lalu berikutnya sufaha. Sufaha di sini adalah bil ibdal ya, wawan maftuhah wa waslan pada saat wasol ya. Waslan itu pada saat wasol, yaitu mengibdal menjadi wawu ya. Tadi kan sufaha ala, ini kalau diwasol ya. Kalau diwasol maka menjadi ini bacanya sufaha wala, yang asalnya ala menjadi ibdal. Hamzah di sini, hamzah ala di sini menjadi wawu ya, makanya bil ibdal wawan, mengganti dengan huruf wawu
hamzah di sini. Ala menjadi wala. Sufaha wala gitu. Asalnya sufaha ala. Waslan ya, ini poinnya adalah waslan ketika wasol ya. Tapi kalau wakuf berarti biasa di sukun hamzahnya. Kama amanas sufaha ya. Tapi kalau di wasol kama amanas sufaha wala gitu ya. Nah, ini yang ungu-ungu jangan lupa dibaca 2 harokat semua ya mimnya. Ya, lalu berikutnya adalah ini semuanya di halaman 4 semuanya ungu, tinggal dibaca ya. Kalau wasol berarti dibacanya dengan 2 harokat. Lalu halaman 5 itu hanya wahwa, di situ kita bacanya bukan wahwa tapi menjadi haknya sukun, wahwa ya, biiskan hak dengan mensukunkan hak gitu maksudnya. Nomor 6 itu yang beda hanya di kata ini menjadi inniya ya. Qala ini itu kan merah ya, menjadi qala inniya a'lamu gitu. Lalu haula ing kuntum yang merah yang kedua di situ diganti menjadi haula Masya Allah ya, sebentar. Haula atau nggak usah di screenshot ya. Haula ya, di situ bi asma'i haula ya. Haula ing kuntum menjadi dibacanya qalun haula ya. Di situ ulai ing lai gitu. Karena tashil ya. Tashil itu yang pertama ing gitu kan, i yang pertama diganti tashil menjadi antara mad dan hamzah bacanya, menjadi lanya 4 harokat dulu, haulai ing gitu, lai ing seperti itu. Halaman 7 kosong ya, hanya ungu-ungu, berarti tinggal ungunya dibaca semua 2 harokat jika wasol. Lalu halaman 8 di situ hanya yang ikhtilaf yang merah hanya pada summa takhattumu, di situ menjadi diganti menjadi summa takhattumu ya, di idgham bil idgham. Jadi yang asalnya za-nya dibaca at-takhadtu gitu kan, summa takhadtu menjadi takhot, langsung ke takhattum ya, gampang lah ya. Itu ungu-ungunya sama dibaca 2 harokat. Lalu halaman 9 adalah pada merah naghfir ya, kita bacanya di situ yaitu yukfar ya, jadi baca 1 kali ayat tersebut dengan yukfar ya. Lalu pada nabiina di situ ayat 61-nya, maka dia dibaca dengan harusnya nabiyina gitu kan ya. Wa yaqtuluna nabiyina menjadi di situ di catatan pinggirnya nabii ya. Nabiina. Nabi binya berarti 4 harokat ya, menjadi wajib mutasil. Nabiina gitu. Lalu halaman 10 di situ kita lihat sobiina menjadi sobina ya, bi-nya jadi pendek ya. Asalnya wasobiina menjadi wasobina man amana gitu ya, bihadfil hamzah, dengan membuang hamzah ya gitu. Lalu huzwa di situ bil ibdal waw hamzah ya, mengibdal atau mengganti hamzah dengan wawu yang mengganti huzwa ya, di mushaf huzwan tertulisnya ya, bacanya kan huzwa.
Tapi kita di ayat tersebut kita bacanya menjadi yang catatan pinggir huzua, ya. Wawunya diganti dengan hamzah bil ibdal wawu, ya. Bil ibdal wawu hamzah gitu. Maksudnya adalah dengan mengganti wawu huzuan menjadi hamzah yaitu huzua gitu. Lalu nomor halaman 11-nya adalah pada kata fahia, maka kita ganti haknya jadi sukun menjadi fahya. Ya, itu tinggal ungu-ungunya sama dibaca mim sila kalau wasol 2 harokat. Ya. Halaman 12 kita lihat di situ sama atakhotum kita idgham menjadi zalnya nggak dibaca menjadi atakhotumu gitu ya. Tumu munya 2 harokat ya. Lalu khotiatuh di situ dibaca menjadi a-nya 2 harokat. Khotiatuhu atuhu ya, asalnya khotiatuhu atuhu menjadi atuhu gitu ya. Lalu tadzoharun di situ dho-nya jadi tasydid ya, bi tasydid dho, dengan mentasydid dho ya, tadzoharun gitu. Lalu wahwa menjadi wahwa, lalu ta'malun menjadi ya'malun ya. Masya Allah mudah ya untuk pembacaan di mushaf qalun ini. Seperti ini aja mungkin ya. Barakallahu fiik, semoga mudah dipahami.